Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi yang begitu baik, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau bersama dengan kami di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada semua Anda karena setia bersama dengan saya di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat, khususnya pelajaran yang kelima yang bertajuk Orang Asing di Pintu Rumahmu. Nah saudara, pertanyaan utama, pertanyaan besar sekolah sahabat kita pada minggu ini ialah, apa yang harus dilakukan kepada orang asing yang berada di pintu rumah menurut buku Ulangan? Di screen saudara juga adalah ayat Alkitab yang pasti akan menolong kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, ya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam buku Ulangan 10 ayat 19 mengatakan, "Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir." Yesus ditanya tentang perintah yang paling penting dari hukum. Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu," dan menyebutkan perintah kedua, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yesus menghubungkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia sebagai dua hukum yang terutama, dan kedua-dua hukum ini adalah yang terbesar dari segala hukum. Di dalam kitab Ulangan membahas kasih kepada sesama yang memerlukan, terutama kepada orang asing, anak yatim, dan janda juga sering disebutkan. Dan untuk memahami pelajaran kita ini seterusnya, kita akan membahas 5 topik seperti yang Anda lihat di screen, yaitu mengasihi orang asing karena Tuhan mengasihi orang asing karena kita juga orang asing, dan seterusnya. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu kita perlu mengasihi orang asing. Inilah yang diperintahkan di dalam buku Ulangan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat. Apa yang diperlukan untuk mengasihi orang asing? Ulangan 10 ayat 16 katakan, "Sebab itu sunatlah hatimu, dan jangan lagi kamu tegar tengkuk." Apa artinya ini saudara? Orang Israel sudah melanggar hukum dengan membuat patung emas, sementara Allah menuliskannya di loh batu. Musa memecahkan loh-loh yang telah ditulis Allah karena bangsa Israel telah melanggar perjanjian. Ini kisah keadaan yang pertama atau situasi yang pertama bila mana Musa kembali kepada bangsa Israel. Namun Tuhan mengampuni mereka dan memerintahkan Musa untuk menyiapkan loh-loh baru, memberi mereka kesempatan yang baru. Namun demikian, mereka tidak dapat setia pada perjanjian jika mereka hanya mempercayai tanda-tanda luaran atau eksternal, seperti sunat fisikal. Apa yang mereka perlukan adalah mereka memerlukan sunat hati. Hanya dengan begitu mereka boleh menunjukkan kasih kepada orang asing. Seterusnya tajuk yang kedua, yaitu kita harus mengasihi orang asing karena Tuhan mengasihi mereka. Mengapa kita harus mengasihi orang asing? Sudah dijawab sebenarnya melalui tajuk itu. Namun mari kita lihat pembahasannya. Ulangan 10 ayat 18 katakan, "Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkannya kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian." Di dalam buku Ulangan pasal yang ke-10 ayat 17 hingga 18 menyebutkan sebab mengapa kita harus mengasihi orang asing. Kita lihat saudara di screen. Karena Tuhan adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Dan yang kedua, karena apa? Karena Dia besar, karena Tuhan besar, kuat dan dahsyat.
Karena apalagi saudara, karena Tuhan tidak memandang bulu dan tidak menerima suap. Dan yang keempat, karena Tuhan membela hak anak yatim dan janda. Dan yang kelima, apa alasannya? Karena Dia mengasihi orang asing, memberi mereka makanan dan pakaian. Allah itu Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan apapun dan dapat melakukan apapun yang Dia inginkan. Namun, Dia mengasihi orang asing itu dan membantu mereka. Dia juga mengajak kita untuk mengasihi mereka dan membantu mereka. Tajuk yang ketiga, yaitu kita harus mengasihi orang asing karena kita juga orang asing. Mengapa kita harus mengasihi orang asing? Sudah terjawab melalui tajuk kita ya. Mari kita perhatikan seterusnya. Dalam buku Ulangan 10 ayat 19 katakan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, bagaimana kita memahami ini saudara? Mari kita teruskan pembelajaran kita. Orang-orang Israel dijadikan hamba di Mesir seperti yang dinubuatkan kepada Abraham. Mereka mengalami sendiri bagaimana rasanya menjadi orang asing dan dipinggirkan. Tuhan mendorong mereka untuk mengingati pengalaman mereka sendiri di Mesir dan untuk memperlakukan orang asing dan terpinggir sebab warga negara penuh. Hukum harus sama untuk penduduk asal dan orang asing. Itu makanya saudara, kita harus sadar ini. Kita juga adalah hamba. Kita telah diperhambakan atau diperbudakkan oleh dosa. Dan kita adalah orang asing di bumi ini. Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita berdosa. Kita juga harus menjadi terang yang menunjukkan kasih Tuhan melalui cara kita memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Dan kita juga harus memperlakukan orang lain sebagaimana juga kita ingin diperlukan. Kasihi orang asing. Pena Inspirasi menjelaskan kepada kita, dalam pergaulanmu dengan orang-orang lain, taruhlah dirimu di tempat mereka. Ikutlah di dalam perasaan mereka, kesukaran mereka, kekecewaan mereka, sukacita mereka, dan duka cita mereka. Perkenalkan dirimu kepada mereka. Kemudian lakukan kepada mereka bagaikan engkau bertukar tempat dengan mereka. Engkau mengharapkan mereka demi memperlakukanmu. Ini adalah peraturan kejujuran yang benar. Seterusnya tajuk yang keempat, yaitu kita harus memperlakukan orang asing dengan adil. Mengapa dan bagaimana kita boleh memperlakukan orang asing dengan adil? Ulangan 1 ayat 16 katakan, dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu. Demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya. Artinya saudara, Tuhan ingin setiap orang diperlakukan dengan adil. Tidak peduli posisi sosial mereka, orang asing, atau orang pribumi, atau miskin, atau kaya. Aturan-aturan ini didasarkan pada sifat Tuhan sendiri. Kenapa? Dia adil dan tidak menerima suap. Ulangan 10:17. Perkabaran para nabi penuh dengan teguran karena membuat mereka yang tidak berdaya diperlakukan dengan buruk. Kita mungkin tidak memiliki kelayakan hukum untuk mengubah undang-undang negara kita atau cara penerapannya. Namun, kita dapat memperlakukan semua orang yang kita temui dengan cara yang sama, yang tidak berdasarkan keadaan. Tajuk yang kelima dan terakhir, kita memperlakukan orang asing dengan mengambil peduli kebajikan mereka. Apa cara kita memperlakukan orang asing dengan baik? Ini juga sudah dijawab sebenarnya daripada tajuk kita. Apa cara untuk memperlakukan orang asing dengan baik? Ulangan 24 ayat 14 katakan, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Membayar upah pekerja dengan segera, mengembalikan pakaian yang dipinjam dari orang miskin, tidak pergi ke rumah seseorang untuk menagih hutang. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat
dan perhatian kepada mereka yang memerlukan dan orang asing. Yakobus menulis tentang rasa hormat dan perhatian yang sama bagi mereka yang memerlukan di dalam gereja. Menolak hak istimewa orang kaya yang merugikan orang miskin. Walaupun tidak ada apa-apa di dalam 10 perintah itu yang secara langsung berkaitan dengan menunjukkan sikap berat sebelah kepada orang kaya berbanding orang miskin, namun dengan taat mematuhi perincian pada hukum dan pada masa yang sama menganiaya orang miskin atau yang serba kekurangan dan membuat sesuatu pengakuan iman dan dakwaan sebagai taat kepada hukum itu menjadikannya satu penghinaan. Mengasihi sesama manusia seperti diri Anda sendiri adalah ungkapan tertinggi pada hukum Tuhan, dan ini adalah satu kebenaran masa kini, sama seperti ia satu kebenaran pada masa Yakobus dan sama seperti ketika Musa berbicara kepada Israel di sempadan Tanah Suci. Pena Inspirasi juga menjelaskan kepada kita, Kristus tidak memandang perbedaan kebangsaan, kedudukan atau kepercayaan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin menjadikan karunia-karunia surga itu sebagai keuntungan lokal dan nasional dan tidak mengikut sertakan keluarga Allah lainnya di dalam dunia ini. Tetapi Kristus datang untuk merobohkan setiap dinding pemisah. Ia datang untuk menunjukkan bahwa karunia rahmat dan kasih-Nya sama dan tidak terbatas seperti udara, terang, ataupun hujan yang menyegarkan bumi. Jadi saudara, daripada ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, kita harus mengasihi orang asing karena Tuhan mengasihi mereka. Kita juga mengasihi orang asing karena kita juga pernah menjadi orang asing, ataupun sekarang ini menjadi orang asing. Kita juga harus memperlakukan orang asing dengan adil dan saksama. Salah satu cara kita memperlakukan orang asing dengan baik ialah mengambil peduli kebajikan mereka. Saudara, sekianlah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga itu boleh menjadi berkat kepada setiap kita dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu bersama dengan kami sepanjang kami mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat kami. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.